Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Ketika nama Chen Zidian terdengar di Stadion Agung Aliansi, semua kontestan dari 6 kuil besar berdiri dan memberi salam ke ruang tamu kuil Ksatria. The Demon Hun Squad Bright Glimmer of Hope adalah puncak sejati dari Demon Hun Squad manusia. Chen Zidian adalah kapten mereka, yang telah memimpin pembunuh Dewa Iblisnya di seluruh benua dan sangat menghalangi Kaisar Dewa Iblis dengan kekuatan pasukan perburuan iblis mereka. Kontribusi mereka pada aliansi sudah melampaui batas dengan poin kontribusi. Untuk legenda manusia yang muncul di sana sebagai wasit dari pertemuan ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak ada yang berani mengajukan keluhan. Faktanya, bahkan sekarang, anggota Demon God Slayers lainnya masih berada di wilayah iblis, tersembunyi di bawah permukaan modu untuk mengawasi aktivitas Demon God Emperor. Di sisi kuil penyihir, Li Zhengzi memiliki tampilan yang sangat menyeramkan. Dia secara alami tidak akan berani mengajukan keluhan apapun terhadap Chen Zidian, bukan atas dasar kekuatan, tetapi atas dasar rasa hormat semata. Chen Zidian mungkin adalah penatua dengan senioritas tertinggi di seluruh aliansi kuil, jadi tidak ada yang bisa mengajukan keluhan saat dia memegang kantor pemerintahan, dan lebih jauh lagi, dia pasti akan mengajukan penilaian yang adil. Apa yang menyebabkan kulit Li Zhengzi terlihat tidak enak dilihat adalah, kemarin, dia mendengar dari Tan Wan nama yang seharusnya tidak mempengaruhi dirinya, tetapi benar-benar mempengaruhi perasaannya. Dia kembali. 4 tahun lalu dia sudah di langkah ke-8. Jadi, mungkinkah dia sudah menjadi ksatria surgawi keempat untuk kuil ksatria? Jika ini nyata, itu akan menambah variabel buruk pada pertemuan agung kuil ini. Lagi pula, di usianya, dia benar-benar memiliki kesempatan terbaik untuk mengumpulkan pendukung. Orang-orang tua dari kuil ksatria pasti akan bersinar dengan vitalitas karena dia kembali. Saat ini, kontestan 6 kuil besar semua duduk di kursi masing-masing, akan melakukan undian untuk memilih lawan mereka. Tidak berpartisipasinya kuil imam membuat 180 pembangkit tenaga listrik lainnya dari 5 kuil lainnya menjadi satu-satunya yang perlu berpartisipasi dalam pengundian dan kontes. Sebentar lagi, para kontestan akan terungkap, dan menjalani seleksi. Setiap 2 orang terpilih akan segera mendapatkan pasangannya di bawah pengawasan pemburu iblis yang kuat. Pemburu iblis bisa disebut sebagai bagian dari sistem independen. Kekuatan besar dan kontribusi besar mereka kepada aliansi membuat mereka menjadi wasit terbaik. Pilihan seperti itu akan menjamin keadilan, tidak ada yang boleh bermain trik di tempat seperti itu. Sebelum kontes dimulai, saya punya masalah untuk diumumkan. Suara Chen Zidian bergema sekali lagi. Mendengarnya, sebagian besar petinggi aliansi berada dalam keadaan kaget, termasuk yang berpartisipasi, karena mereka tidak mendengar tentang pengumuman seperti itu sebelumnya sama sekali. Chen Zidian menyatakan, berdasarkan keputusan pertemuan agung kuil, setiap pasukan perburuan iblis yang diberi gelar harus memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan di bawah nama pasukan mereka, dan total poin mereka juga dihitung. Saya telah menerima aplikasi dari pasukan berburu iblis berjudul. Mereka akan berpartisipasi dalam pertemuan ini, berdasarkan aturan, saya telah memberikan persetujuan saya untuk itu. Sebentar lagi, mereka akan datang untuk pengundian. Wahyu ini menimbulkan keributan besar di antara para petinggi dari 6 kuil besar. Pasukan perburuan iblis ingin berpartisipasi dalam pertemuan itu. Tak satu pun dari mereka yang pernah melihat situasi seperti itu terjadi dalam hidup mereka. Selama 1000 tahun terakhir, itu hanya terjadi paling banyak 2 atau 3 kali. Pasukan perburuan iblis yang berpartisipasi paling banyak akan berada di sini demi pelatihan, lagi pula, bahkan jika pasukan berburu iblis berjudul memiliki beberapa hak istimewa, mereka pada akhirnya terbatas jumlahnya. Bagaimana mungkin ada pasukan pemburu iblis yang ingin berpartisipasi dalam Great Gathering kuil ini? Apakah Anda hanya di sini untuk memoles pelatihan mereka? Dan di Temple Alliance, skuad perburuan iblis berjudul hanya beberapa. Jadi yang mana saja yang ambil bagian? Chen Zidian melanjutkan, demi mencapai jumlah tim minimum yang dapat diterima secara formal, pasukan perburuan iblis ini secara khusus diizinkan untuk menyambut pemburu iblis lainnya, mencapai jumlah total 10, dan tidak ada anggota mereka yang berusia lebih dari 100 tahun, karena sesuai aturan. Nama pasukan pemburu iblis ini adalah Bright Glimmer of Hope. Cahaya terang mendarat di ruang tunggu kuil ksatria, bersinar di area tepat di antara area istirahat para ksatria dan pembunuh. Pada titik tertentu,
10 orang muncul dengan tenang, semuanya mengenakan gaun putih besar dan mengenakan helm. Hanya ketika iluminasi keemasan menyinari mereka, para kontestan dan penonton memperhatikan mereka. Di luar Stadion Besar Aliansi, orang-orang di sekitar pintu masuk Stadion Ksatria segera menyadari bahwa 10 orang ini sebenarnya adalah orang-orang yang mereka lihat tiba setelah yang lain. Mereka sebenarnya adalah pemburu iblis, dan bukan orang-orang dari kuil Ksatria. Benar, mereka kembali setelah melalui 4 tahun pelatihan terpencil. Secercah harapan telah kembali dan berdiri di sana, akan mengambil bagian dalam pertemuan agung kuil ini. Secercah harapan yang cerah. Nama ini tidak jelas bagi sebagian besar orang banyak. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang masa, bahkan di antara para petinggi dari 6 kuil besar, yang mengetahui nama ini hanya beberapa. Mendengar pengumuman Chen Zidian, yang paling terkejut adalah kepala kuil penyihir, Li Zhengxi. Dia tidak pernah mengharapkan Long Haoshen untuk benar-benar memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pertemuan agung kuil di sisi kuil Ksatria, tetapi di bawah nama pasukan pemburu iblisnya. Apa yang dia rencanakan? Mungkinkah dia benar-benar percaya bahwa pasukan perburuan iblis berjudul mereka yang tidak bernama dapat bersaing dengan kuil? Chen Zidian melanjutkan, saya bersumpah demi kehormatan saya sebagai pemburu iblis bahwa partisipasi Bright Glimmer of Hope tidak akan menimbulkan diskriminasi. Semoga pengundian surat suara dimulai. 2 cahaya putih tiba-tiba muncul di atas kubah, dan sementara itu, cahaya warna-warni perlahan menyinari sekeliling stadion, menyebarkan penghalang pertahanan. Penghalang ini dibangun melalui pekerjaan banyak pembangkit tenaga listrik, dan bahkan mampu menggunakan alat Divine Batu atau pemboman domain tanpa dihancurkan. Pengendali utama dari seluruh penghalang pertahanan adalah Chen Zidian sendiri. 2 sinar putih berkedip intens, dan saat berikutnya, mereka tiba-tiba berhenti, dan dalam 2 arah, masing-masing menyinari seseorang. Betapa kebetulan, 2 sinar ini menyinari kuil Ksatria dan kuil penyihir. 2 sosok segera keluar dan masuk ke dalam stadion besar. Pertarungan pertama dari pertemuan agung kuil akan dimulai, dan semua juri berada di ruang tunggu. Mereka hanya fokus pada menjaga penghalang, dan tidak memiliki spesialis untuk memasuki stadion. Bagaimana mungkin pembangkit tenaga listrik yang dapat berpartisipasi dalam Great Gathering Kuil tidak dapat menentukan pemenang sendiri? Jika kedua pihak benar-benar sangat dekat dalam kekuatan, Chen Zidian akan menjadi orang yang secara pribadi menentukan pemenang dan pecundang. Karena ada 190 kontestan, mereka secara alami tidak akan membuang waktu, dan begitu para kontestan memasuki lapangan, kompetisi akan dimulai. Membutuhkan setidaknya langkah ke-8 kultivasi. Praktisi kultivasi yang lebih lemah sudah disortir. Jadi selain dari kuil imam, tidak satu pun dari 5 kuil besar lainnya yang akan mendapatkan batasan atau bantuan tambahan. Setelah memasuki stadion agung kuil, semua ksatria yang berpartisipasi telah lama menyingkirkan armor mereka, dan memasuki lapangan hanya dengan kepalan tangan kosong. Sebuah pintu kecil akan terbuka dengan sendirinya untuk setiap kandidat terpilih. Saat ksatria pertama memasuki panggung, punggungnya berkilauan dengan pola heksagram emas, membawa raungan yang kuat saat harimau buas yang berkilauan keluar. Sosok ksatria melintas, menempatkan dirinya di punggung harimau, dan dengan cepat menyerang penyihir yang jauh. Harimau buas itu memiliki sepasang sayap di punggungnya, memanjang lebih dari 5 meter, dan memiliki tubuh yang besar. Membuka mulutnya ternganga, ia meluncurkan serangkaian proyektil eksplosif pada mage. Harimau suci-suci, binatang ajaib dari peringkat ke-9. Ksatria yang memenuhi syarat untuk mengenakan armor yayasan emas semuanya, tanpa kecuali, adalah sosok yang sangat baik di kuil ksatria. Salah satu truf besar mereka adalah kekuatan dari setiap pesaing tersebut. Pada pertandingan pertama, kuil ksatria sudah menunjukkan prospek yang bagus. Ksatria pertama mereka di atas panggung mencapai puncak langkah ke-8 dalam kultivasi, hanya 1 langkah dari langkah ke-9. Lawannya adalah penyihir api, karena tidak ada peralatan yang bisa digunakan dalam kompetisi, yang terakhir bahkan tidak memiliki tongkat sihir. Lengan kanannya dengan cepat menggambar simbol kompleks dalam kehampaan, dan dengan raungan besar, beruang api keluar dari sana, menembakkan cakarnya untuk menghancurkan proyektil ringan, dan dengan cepat berjalan menuju ksatria. Ini bukan sihir pemanggilan pemanggil, karena binatang ajaib yang dihasilkan adalah binatang unsur yang terkondensasi dari api. Pemanggilan binatang elemen adalah kemampuan khusus yang bisa digunakan di langkah ke-8.
Mampu meledakkan kekuatan besar, satu-satunya kekurangan adalah biaya energi spiritual yang relatif tinggi. Terlindung dari bahaya oleh beruang api, penyihir api itu dengan cepat menyelesaikan mantra. Bahkan tanpa dukungan dari peralatan, itu adalah penyihir yang mencapai puncak langkah ke-8, mampu meluncurkan sihir yang kuat dengan alasan menghabiskan cukup waktu untuk melantunkan mantra. Penyihir itu bergerak, berdiri di sisi beruang api dan harimau suci-suci. Ksatria itu membuat gerakan berikut yang luar biasa, tidak membiarkan dirinya terjerat dengan beruang api. Dia membungkuk ke arah punggung harimau suci, menembak ke depan pada saat berikutnya. Sayap spiritual emas di punggungnya menyala, dan di tangan kanannya, pedang suci yang mencolok terbentuk. Menyelam menghadap ke bawah, itu mengarah lurus ke penyihir, saat beruang api menghadapi harimau suci. Pada level yang sama, kekuatan ofensif seorang penyihir tidak diragukan lagi adalah yang terbesar. Jadi hal pertama yang diperlukan untuk mengalahkan seorang penyihir adalah menyegel sihirnya, dan menghindari dengan cara apapun membiarkan serangan sihir habis-habisan dilakukan. Kalau tidak, seseorang tidak akan terhindar dari kekalahan oleh serangan sihir yang deras. Pilihan Saint Knight dari langkah ke-8 tidak diragukan lagi yang terbaik, tetapi tutor sihir dari langkah ke-8 juga tidak dirugikan. Pedang suci yang kuat keluar, saat tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi ilusi. Dengan mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke langit, ksatria dari langkah ke-8 bertemu dengan kilatan berwarna api. Jari vulkan, dan dalam situasi tanpa peralatan booster yang tersedia. Baginya untuk secara tak terduga meluncurkan mantra yang begitu kuat dari langkah ke-8 dengan begitu cepat adalah tanda kekuatan yang mengejutkan. Ksatria itu memegang pedang suci di kedua tangannya, bersinar dalam cahaya suci murni, dan memberinya perasaan suci-suci. Dia tidak menghindar, dia juga tidak menyusut, tetapi menghadapi jari vulkan secara langsung. Itu karena ksatria ini tahu betul bahwa jika dia mundur dalam pertahanan, tindakan berikut akan menguncinya ke dalam posisi pasif. Pada saat itu, membuat comeback akan hampir mustahil. Emas dan merah terjalin di udara, ksatria suci benar-benar diselimuti cahaya yang menyala-nyala. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa ksatria dan penyihir memiliki celah di bidang serangan. Yang pertama mengerang, beberapa bekas hangus tersisa di tubuhnya. Tapi meskipun ksatria menderita kerugian dalam bentrokan ini, tujuannya tercapai. Jari vulkan tidak cukup untuk menjauhkannya, dan dalam sekejap cahaya keemasan kecepatannya langsung naik, mencapai bagian depan penyihir dalam sekejap. Itu adalah kemampuan ksatria langkah ke-8, kilatan petir, serta salah satu teknik paling efektif melawan seorang penyihir. Ketika digunakan dari jarak seperti itu, seorang mage tidak akan memblokir serangan yang masuk. Uji coba, ksatria itu berteriak, teriakan yang menggelegar mengguncang seluruh panggung. Sebuah cahaya putih murni muncul entah dari mana, mendarat tepat ke penyihir yang berlawanan. Sebuah kecemerlangan mengelilingi penyihir yang berlawanan, mengambil bentuk penghalang merah seperti patung kristal. Didekati oleh ksatria, situasi ini tampaknya bukanlah sesuatu yang ingin dihadapi oleh seorang penyihir. Tangan kanan tutor sihir terentang di depan dadanya, mengeksekusi mantra pertahanan yang menahan kekuatan Light of Trial. Kemudian tangan kanannya mendorong ke depan, memadatkan bola yang datang mengenai Holy Knight. Setelah mencapai langkah kultivasi ke-8, seorang penyihir tidak akan begitu lemah dalam jarak dekat lagi karena mereka memiliki banyak tindakan pertahanan dan bahkan sihir instan yang mereka miliki. Dalam pertarungan yang sudah disiapkan, mereka tidak memiliki peluang sama sekali. Tapi bagaimana mungkin ksatria suci membiarkannya mundur setelah akhirnya mendekat, tepat di depannya. Menghentak tanah dengan kaki kanannya, dia tiba-tiba membelah pedang suci di tangannya menjadi dua. Tubuhnya secara paksa masuk ke dalam api itu. Sebuah cahaya melengkung menyala, menyebarkan api yang intens ke segala arah secara instan. Halo elemental melenyapkan. Di bawah serangan berturut-turut, ksatria suci ini masih berhasil menyebarkan Light of Trial dan elemental obliterating halo secara berurutan. Itu adalah ksatria sejati. Bahkan tanpa mencapai langkah ke-9, bagaimana dia bisa begitu cepat melepaskan teknik yang begitu kuat. Tepat pada saat ini, seorang pemenang tampaknya telah keluar dari bentrokan antara beruang api dan harimau suci. Beruang api menjadi jenis pemanggilan pada akhirnya, meskipun pada awalnya memiliki keuntungan, karena pemanggilnya diserang di bawah serangan ksatria suci, dia tidak dapat menerima perintah apapun, dan pada akhirnya dihancurkan oleh harimau suci.
Pertempuran mencapai keadaan panas putih pada saat ini. Begitu ksatria suci memecahkan sangkar api, pertandingan ini sudah dibiarkan tanpa ketegangan. Sebuah Bladestorm tiba-tiba melesat ke depan, dilepaskan oleh dua pedang yang melambai, dan proyektil emas besar yang membawa niat pedang dengan kekuatan yang tak tertandingi berbenturan dengan pertahanan tutor sihir, langsung mengirimnya terbang. Dalam proses terbang keluar, Light of Trial akhirnya menandingi Bladestorm untuk menembus pertahanannya. Pertempuran sudah berakhir. Ini adalah kemenangan ksatria. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Suara penuh Agung Chen Zidian bergema. Penyihir itu tidak mengalami luka apapun, tetapi terlihat canggung. Dia memang baru saja kalah, karena kekuatan sejati Bladestorm tidak terletak pada kekuatan ledakannya, tetapi pada kekuatan penyerapan dan serangannya yang berkepanjangan. Jika Retribution Knight ini tidak lunak, hidupnya akan berakhir di bawah pengaruh Bladestorm. Cahaya terang mulai menyinari bahu ksatria di beberapa titik. Ksatria suci mengetukkan tinju kanannya di dadanya dan melakukan penghormatan ksatria ke arah mage, sebelum kembali ke tempat duduknya sendiri. Guru sihir suci yang telah melihat kilau di bahunya segera menyadari bahwa kehilangannya bukanlah keluhan sama sekali. Orang ini sebenarnya memiliki peri cahaya. Melihat volume peri itu seharusnya berevolusi sekali. Tidak heran dia bisa terus menggunakan kemampuan ksatria dalam waktu sesingkat itu. Pertempuran pertama berakhir, tetapi turnamen tidak berhenti sama sekali. Dua lampu seleksi sebelumnya kembali di udara, dan cahaya berkedip cepat untuk memilih kontestan untuk pertempuran kedua. Waktu ditekan sehingga tidak ada penundaan yang terjangkau. Turnamen secara alami harus mengikuti jalannya. Kedua lawan dalam pertempuran ini dapat melihat bahwa kursi guru sihir Sein telah sedikit gelap, menunjukkan eliminasinya dari pertempuran sistem gugur, sementara ksatria suci memiliki kilau terang yang muncul di atas kepalanya untuk menunjukkan kemenangannya dalam pertempuran pertama. Stadion Agung Aliansi benar-benar ajaib. Fitur adegan fantastis ini dibawa oleh penelitian bertahun-tahun oleh Temple Alliance. Sisanya bahkan lebih intens. Pembangkit tenaga listrik dari 5 kuil yang terlibat diterangi secara berurutan, dan 7 pertempuran terjadi di ambang mata. Dari 5 kuil agung, kuil ksatria adalah yang terbaik peringkat 1, memiliki 3 orang yang dipilih, semuanya telah mencapai kemenangan. Kuil prajurit memiliki partisipasi paling banyak, 5 pertandingan, tetapi 4 di antaranya berakhir dengan kekalahan, menjadikannya batu loncatan bagi kuil lainnya sampai sekarang. Tapi ini baru permulaan, karena pertempuran individu melibatkan 190 orang, tahap pertama harus memiliki 95 pertandingan, dan mereka belum mencapai 1/10. Sisa pertempuran hanya akan berjalan lebih intens. Cahaya seleksi akan mencoba sejauh mungkin untuk memisahkan 5 kuil besar agar tidak memaksa mereka untuk saling menghancurkan. Hal yang sama akan berlaku untuk kompetisi individu, kecuali anggota kuil tertentu sudah menjadi mayoritas besar konstituen dalam tahap tertentu, pertandingan antara anggota kuil yang sama tidak akan mudah terjadi. Lampu pemilihan ronde ke-8 berkedip, dengan cepat menerangi perkemahan kuil assassin, serta secara akurat mendarat di perkemahan Bright Glimmer of Hope, memilih yang ketiga dari kiri di antara mereka. Karena orang-orang dari pihak Bright Glimmer of Hope tidak memiliki pintu masuk yang dipesan, mereka harus melewati gerbang kuil ksatria untuk memasuki stadion. Area kuil assassin sangat dekat dengan kuil ksatria. Tepat setelah memasuki panggung, pembunuh yang dipilih segera memasuki keadaan tembus pandang. Dalam 7 pertempuran yang telah berlangsung, kuil ksatria telah meraih 3 kemenangan, dan 4 kuil lainnya masing-masing meraih 1 kemenangan. Hanya saja, kuil prajurit berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena sudah memiliki 5 orang yang dipilih. Ini adalah kontestan kedua dari kuil assassin, yang sebelumnya telah meraih kemenangan. Pembangkit tenaga pembunuh ini benar-benar penuh percaya diri. Sebelum memasuki stadion, pemburu iblis dari Bright Glimmer of Hope itu harus melepas gaunnya, memperlihatkan pakaian dalamnya, serta membuktikan bahwa dia tidak memiliki peralatan lain. Melihat penampilannya, massa dari luar maupun yang ada di atas panggung semuanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan, karena pemburu iblis dari Bright Glimmer of Hope ini benar-benar terlalu muda. Ksatria ini tampak berusia 30-an, dengan mata cerah dan wajah tampan dan tegas. Lebih dari setengah ksatria Yayasan Emas dari kuil ksatria mengenalinya. Melihatnya muncul, seseorang hanya bisa menghela napas dengan suara rendah, "Wen Zhao, itu Wen Zhao."
Bukankah dia seharusnya menghilang untuk waktu yang lama? Jadi dia benar-benar menjadi bagian dari pasukan perburuan iblis bernama Bright Glimmer of Hope. Benar, yang pertama mengambil senjata di pihak Bright Glimmer of Hope adalah Yang Wenzhao. Dibandingkan dengan 4 tahun lalu, dia menjadi jauh lebih mantap. Dia awalnya memiliki karakter yang mantap, meskipun arogan. Tapi sekarang, dia muncul seperti sepotong batu giok, damai dan lembut. Karena tidak ada ketajaman sebelumnya yang tersisa, suasananya yang stabil benar-benar menyebabkan ksatria lapis baja Yayasan Emas berseru dengan kagum. Mengangkang ke depan, Yang Wenzhao memasuki stadion, dan pemandangan ajaib mengikuti, melepaskan lingkaran emas di bawah kakinya dan keluar. Mantel suci. Hampir semua ksatria mengenali kemampuan ini. Tapi Holy Mantle benar-benar berperingkat rendah di antara kemampuan ksatria. Apakah dia benar-benar menggunakannya dalam Great Gathering Kuil? Menjadi baru berusia 30 tahun ini, partisipasi Yang Wenzhao dalam pertemuan besar itu sangat mengejutkan, tetapi menggunakan kemampuan ini tepat setelah muncul membuat orang-orang dari kuil ksatria merinding. Meskipun dia tidak berdiri untuk kuil ksatria sekarang, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Yang Wenzhao adalah cucu Yang Hao Han. Karena Yang Hao Han sudah memikul beban menjadi kepala aliansi, dia tidak dapat berpartisipasi dalam pertemuan ini, jadi dalam beberapa hal, Yang Wenzhao berdiri untuk kakeknya di mata ksatria yang kuat. Tidak peduli dengan status apa dia akan berpartisipasi, para petinggi dari kuil ksatria secara alami tidak mau melihatnya kalah. Ketika mantel suci Yang Wenzhao dilepaskan, mereka dengan sangat cepat menyadari bahwa itu tidak sesederhana itu, karena itu benar-benar dilepaskan dalam skala yang sangat besar. Dengan tubuh Yang Wenzhao sebagai pusatnya, sinar terang Holy Mantle menyebar dengan cepat, dan mencapai diameter 30 meter dalam sekejap mata. Sementara itu, Yang Wenzhao melambaikan tangannya di kedua sisi tubuhnya, yang memancarkan dua sinar cahaya, dan melepaskan dua pedang suci. Pedang suci ini menyebarkan kilau logam yang dipenuhi dengan kekuatan dataran tinggi spiritual. Tapi, dataran tinggi spiritual, di langkah ke-8. Dan untuk memadatkan dataran tinggi spiritual menjadi pedang akan membutuhkan seseorang untuk mencapai puncak dari langkah ke-8. Dan melihat penampilan santai Yang Wenzhao, konsumsinya tampak sangat sedikit. Pedang suci putih tanpa noda menyebarkan warna emas tipis, saat seluruh tubuh Yang Wenzhao berubah menjadi keadaan yang aneh. Kaki kanannya mengangkang ke depan, menyebabkan tubuhnya melayang di udara, dan sepasang sayap spiritual emas lebar menyebar dari punggungnya. Matanya kemudian menyala merah, perlahan menyapu stadion.